Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Abdi Aryanda dengan NPM 2310410. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan jawaban saya mengenai tugas logika yang diberikan. Yang pertama, prinsip logika. Aristoteles pernah merumuskan 3 buah prinsip atau hukum logika, yaitu prinsip identitas, prinsip non-kontradiksi, prinsip penyisihan jalan tengah. Leibniz, seorang ahli filsafat modern, kemudian menambahkan satu hukum lagi, yaitu hukum prinsip cukup alasan atau sufficient reason. Prinsip identitas juga disebut prinsipum identitas atau law of identity. Prinsip ini berbunyi, suatu benda adalah dirinya sendiri, segala sesuatu yang tunduk pada hukum kelogisan harus beridentitas. Hanya dengan identitas sesuatu menjadi teridentifikasi dan manusia bisa berbicara tentangnya. Sesuatu yang logis bukanlah hal yang unidentifying. Sesuatu yang hendak dibicarakan haruslah mempunyai pondasi yang memadai bagi eksistensinya. Dan itulah identitas. Manusia pasti punya identitas karena ia bukanlah setan yang mengawang-awang. Identitas suatu benda bisa saja tampak sama dengan identitas benda lain. Jadi meskipun tiap-tiap individu mempunyai banyak persamaan dan kembar identik sekalipun, tetapi mereka tetaplah berlainan satu sama lain dalam hal identitas dan bahkan tidak akan pernah identik secara eksistensial. Yang kedua, prinsip non-kontradiksi. Dalam bahasa Latin disebut principium contradictionis. Dalam bahasa Inggris disebut law of non-contradiction. Prinsip ini berbunyi, suatu benda tidak dapat merupakan benda itu sendiri dan benda yang lain dalam satu waktu yang sama, atau sesuatu tidak dapat positif dan negatif dalam waktu yang sama. Maksud prinsip ini adalah bahwa dua sifat yang berlawanan tidak mungkin ada dalam suatu benda pada waktu dan tempat yang sama. Contoh lain, Fabianus sekarang ini sedang mengikuti kuliah hukum. Kalau keputusan ini yang benar, maka keputusan Fabianus sekarang tidak sedang mengikuti kuliah hukum pasti salah. Karena satu orang tidak dapat ada dan tidak ada pada waktu yang sama, segala sesuatu harus mempunyai identitas, tetapi dalam identitas itu tidak boleh ada kontradiksi di dalamnya. Ketidaklogisan akan muncul jika dalam suatu identitas yang sama muncul pertentangan di dalamnya. Pada saat yang sama, seseorang tidak mungkin berkata A dan B pada saat yang sama. Hukum yang kedua ini makin menegaskan keketatan model berpikir dalam logika prinsip. Lalu yang ketiga, prinsip penyisihan jalan tengah, atau dalam bahasa Latin disebut principium exclusi tertii, dan dalam bahasa Inggris disebut law of excluded middle. Prinsip ini berbunyi, segala sesuatu adalah positif atau negatif. Jika ada yang menyatakan Febri sekarang sedang tertidur, maka tidak mungkin bila Febri sekarang juga tidak sedang tertidur. Yang terakhir, ada prinsip cukup alasan, atau dalam bahasa Latin disebut principium rationis sufficient, atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan law of sufficient reason. Prinsip ini berbunyi, adanya sesuatu mesti mempunyai alasan yang cukup yang menyebabkan sesuatu itu ada. Maksud prinsip ini adalah sesuatu yang ada pasti mempunyai sebab. Jika ada yang berkata, Roni datang ke tempat ini tanpa sebab kok, hanya iseng. Dari pernyataan tersebut bahwa iseng adalah penyebab dia datang ke tempat itu. Jadi tidak ada satupun yang ada tanpa disebabkan adanya. Tidak mungkin kesimpulan itu muncul tanpa sebab yang cukup. Lalu yang kedua, jelaskan mengenai proses, ide, konsep, kata, dan term. Mungkin sebagai berikut. Yang pertama ada ide. Ide dimulai dengan munculnya ide di pikiran seseorang. Ide ini bisa berupa gagasan atau konsep tentang sesuatu. Ide adalah gagasan atau pikiran yang berasal dari pemikiran manusia. Ide ini dapat berupa gambaran mental, suatu objek atau konsep abstrak yang tidak mewakili gambaran mental. Yang kedua ada konsep. Ide kemudian diuraikan menjadi konsep yang lebih konkret dan terstruktur. Konsep ini adalah representasi mental yang lebih jelas tentang ide tersebut. Konsep adalah pengertian yang lebih tajam dari ide. Dalam konsep, ide dapat diungkapkan dengan lebih jelas dan tepat. Kemudian konsep
Kemudian ada kata. Konsep selanjutnya diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau simbol-simbol tertulis atau lisan. Kata-kata ini digunakan untuk menyampaikan konsep kepada orang lain. Kata adalah ekspresi verbal dari suatu pengertian. Dalam konteks logika, kata merupakan suatu pengejawatan atau ide. Pengejawatan dari ide atau konsep itu sendiri. Lalu yang terakhir ada term. Kata-kata kemudian dapat diterjemahkan menjadi term, yaitu istilah yang secara khusus digunakan dalam suatu bidang atau konteks tertentu. Term ini membantu dalam komunikasi yang jelas dan efektif karena memiliki makna yang sudah ditetapkan. Term adalah kata atau kumpulan kata yang memiliki arti. Keterkaitan antara kata yang memiliki arti dengan konsep atau ide karena kata merupakan suatu pengejawatan dari ide atau konsep itu sendiri. Proses ini menjadi salah satu bagian dari penalaran dalam logika, di mana ide dan konsep dapat diungkapkan ke dalam bentuk kata dan dapat dibahas dan diperiksa dalam konteks logika. Lalu yang ketiga, mengenai term konotatif dan term denotatif. Terminologi atau istilah konotatif dan denotatif merupakan konsep yang digunakan dalam ilmu bahasa untuk menggambarkan makna yang terkandung dalam suatu kata. Konotasi adalah kata yang memiliki makna kias atau bukan kata sebenarnya. Sementara denotasi adalah kata yang memiliki arti sebenarnya dan apa adanya seperti yang sehari-hari kita gunakan. Contoh kata konotatif: Fulan dijadikan kambing hitam oleh temannya sendiri. Yang kedua, Pak Ijo angkat kaki dari perusahaan itu karena tak merasa dihargai. Lalu untuk kata denotatif, lama tadi baca banyak kutu buku yang hinggap di rak itu. Kemudian botol parfum itu jatuh hancur berkeping-keping. Konotasi dan denotasi memiliki peran penting dalam bahasa karena mereka memungkinkan kita untuk menggambarkan makna yang lebih luas dari suatu kata dan memungkinkan kita untuk menggambarkan makna yang lebih tepat dari suatu kata. Yang keempat, hubungan timbal balik term konotatif dan denotatif. Kata konotatif dan denotatif memiliki hubungan yang erat, yaitu kuantitatif yang menyebabkan bertambah atau berkurang pada salah satunya. Hubungan timbal balik antara term konotatif dan denotatif adalah bahwa konotasi seringkali mempengaruhi atau melengkapi makna denotatif suatu kata, sementara makna denotatif memberikan dasar untuk konotasi dan kata lain. Keduanya saling mempengaruhi dalam memberikan makna yang lengkap dan kaya dari sebuah kata. Contohnya mari kita gunakan dari kata gulung tikar. Secara denotatif, gulung tikar merujuk pada kegiatan manusia setelah berjualan di pasar atau selesai berjualan, seperti itu. Namun secara konotatif, gulung tikar bisa memiliki arti sebuah usaha atau perusahaan yang bangkrut karena mengalami kerugian atau kejadian-kejadian di luar dugaan. Dalam hal ini, konotasi memberikan dimensi emosional yang kaya pada makna denotatif kata gulung tikar. Di sisi lain, makna denotatif memberikan landasan yang konkret untuk konotasi tersebut tanpa makna denotatif. Konotasi tidak akan bermakna secara berarti. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk
menjawab tugas-tugas yang diberikan pada mata kuliah logika ini. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.